Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nur Said, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu teori atau suatu materi yang dimana salah satu tugas dari evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik, yang dimana sebelum kita bahas lebih jauh lagi, nah di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Teori ini dianut oleh Berliner dan Gage yang mana menjadi sangat populer di kalangan para filosof pendidik. Teori behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir. Pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Bila disimpulkan, tujuan dari teori ini adalah siswa diasumsikan sudah belajar bila mereka memperlihatkan perubahan dalam tingkah lakunya. Kemudian berlandaskan hal yang paling utama pada teori behavioristik adalah input kepada siswa yang berbentuk rangsangan atau stimulus dan output yang berbentuk respons. Nah, di sini maksud dari stimulus atau rangsangan adalah segala bentuk apapun yang guru sampaikan kepada si pembelajar atau siswa, dan respon adalah bentuk tanggapan pembelajar atau siswa dari apa yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh si guru. Prinsip teori behavioristik. Nah, di sini prinsip adalah landasan berpikir yang sangat mendasar yang nantinya digunakan untuk beraksi. Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai seorang untuk tidak melampaui batas atau sebagai sistem etik pembatasan diri. Lebih lanjut dalam perkembangan ilmu, prinsip juga dapat disebut teori. Nah, kemudian pada teori behavioristik terdapat 6 poin yang menjadi dasar, poin dasar, yaitu nah, yang pertama ialah reinforcement and punishment, dan yang kedua ialah primary and secondary reinforcement, dan yang ketiga schedules of reinforcement, dan selanjutnya contingency management, dan yang selanjutnya stimulus control in operant learning, and yang terakhir the elimination of response. Nah, selanjutnya penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Dalam penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memutuskan visi atau misi dan parameter pembelajaran. Kemudian, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. Dan yang selanjutnya, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Kemudian menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin pembahasan, dan subpoin. Kemudian presentasi atau penjelasan pembelajaran. Kemudian selanjutnya bisa teman-teman atau kita semua baca yang ada di slide. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Nah, behaviorisme ini merupakan salah satu teori belajar yang sudah cukup teruji karena sudah cukup tua dan masih dipakai pada generasi ini. Namun begitu, teori behaviorisme ini juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Berikut ada penjabaran dari saya mengenai teori behavioristik. Adapun kesimpulannya atau esensi dari teori belajar behavioristik, yang pertama, belajar merupakan langkah perubahan perilaku dari contoh teori behaviorisme di sekolah. Kemudian,
siswa dikatakan telah belajar bila ada perubahan perilaku. Selanjutnya, masukan atau stimulus dan keluaran berbentuk respon merupakan hal yang paling fundamental. Wujud yang terjadi ketika antara stimulus dan respon akan diasumsikan tidak penting karena tidak dapat diukur. Kemudian, pengulangan materi merupakan elemen paling mendasar dalam belajar. Kemudian selanjutnya, jika pengulangan pada materi dilaksanakan kembali, maka respon yang dihasilkan akan semakin solid. Hal ini tersebut juga akan berlaku bila dilaksanakan pada respon. Kemudian, implementasi teori behavioristik ini bisa disimpulkan bahwa teori ini menekankan pada kegiatan mimetik yang berarti penguatan pada pengetahuan yang telah dipelajari. Akhir, presentasi pada mata pelajaran harus disusun dengan runtut dan dikategorikan secara rinci. Pada evaluasi, teori behaviorisme ini memfokuskan pada satu hasil dan evaluasi. Ada untuk kelangsungan pembelajar yang lebih baik. Kemudian, siswa bila menjawab atau merespon dengan benar, maka siswa sudah mengatasi tugas belajar. Itu tadi penjelasan saya mengenai teori belajar behavioristik. Itu tadi penjelasan saya mengenai teori belajar behavioristik. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.